kekerasan di mana-mana, begal, perampokan, pembunuhan, dan juga berbagai kekerasan-kekerasan lainnya, tawuran. Nah, terus kita berpikir, aduh, kalau kayak gini mah tinggal tunggu kiamat aja nih. Makin banyak orang yang berbuat laknat. Itu yang kita pikirkan ketika kita melihat dunia yang ada di sekitar kita. Tetapi, benar nggak ya, lewat common sense atau nalar wajar kita, bahwa yang namanya dunia itu memang semakin jahat. Yang memang sih kalau kita baca berita, ya, lihat-lihat di sekeliling kita, yang namanya kejahatan itu ada di mana-mana. Kalau kata Bang Napi, waspadalah. Tapi kita mau lihat pemikiran dari Steven Pinker yang berbicara bahwa sebaliknya, bukannya kekerasan semakin meningkat, tetapi justru kekerasan semakin berkurang. Sebelumnya kita udah bahas soal Hobbes dan Rousseau. Hobbes bicara bahwa manusia itu jahat, pada naturnya dia itu punya perasaan yang bengis, ya. Sedangkan Rousseau itu punya argumentasi bahwa manusia itu baik, tapi peradaban yang membuat mereka menjadi jahat. Nah, Steven Pinker ini, tokoh yang akan kita bahas, di dalam tulisannya The Better Angel of Our Nature, berargumen sama seperti Hobbes. Mungkin pada naturnya manusia itu punya kecenderungan untuk menjadi jahat, tanda kutip ya, atau bengis. Tetapi peradaban yang membuat manusia itu bisa menjadi lebih beradab, ya, untuk bersikap lebih baik. Justru nggak percaya ya sama Rousseau gitu. Jadi kita singkirin Rousseau-nya dulu. Kita pakai kacamata daripada Steven Pinker. Apa sih yang dipikirkan oleh Steven Pinker di dalam bukunya The Better Angels of Our Nature? Di dalam bukunya The Better Angels of Our Nature, Steven Pinker itu menuliskan mengenai bahwa manusia itu lebih baik perlahan demi perlahan. Ya, dia menunjukkan bukan dari sekedar kisah atau cerita, atau bukan dari clipping-clipping koran dan berita, tapi dia menunjukkan dari, gue bisa bilang, salah satu instrumen yang paling presisi untuk membicarakan soal violence atau kejahatan ini. Dia menggunakan ratusan atau puluhan statistik. Jadi dari statistik-statistik yang dia tampilkan di bukunya, kita dapat menyimpulkan bahwa oke, memang kejahatan berkurang. Ya, jadi bukan cuma sekedar kayak kita nih. Kalau kita kan cuma lihat berita ya. Justru kalau kata si Pinker, yang bertambah itu bukan kejahatan, tetapi memang sensitivitas kita terhadap kejahatan. Makanya kita pikir, wah, memang dunia ini jahat. Oke, kembali ke statistik. Apa sih yang dikatakan statistik mengenai kejahatan? Jadi kita kembali ke beberapa ribu tahun sebelumnya. Dari 21 situs arkeologis yang ditemukan, 15%, 15% itu ada tengkorak-tengkorak yang tampak kepalanya hancur, ya, retak, rusak. Jadi kemungkinan besar 15% tengkorak tersebut meninggal, atau orang-orang ya, bukan tengkoraknya, karena kekerasan gitu ya, entah dibunuh gitu ya, entah diapain gitu ya, diketok kepalanya atau bagaimana. Jadi 15%. Nah, kita agak maju sedikit ya ke zaman-zaman suku-suku gitu ya, atau bahkan suku-suku yang 8 suku ya yang masih hidup sampai sekarang ini. Jadi ada beberapa suku yang diambil sampel atau data, itu sekitar 14% orang punya kemungkinan untuk meninggal karena kekerasan gitu ya. Suku-suku nih. Nah, bagaimana dengan abad 20? Abad yang awal-awalnya itu kita pikir mengerikan banget gitu ya. Ada perang dunia, ada holocaust, apa segala macam. Tapi menurut statistik, kemungkinan orang bisa meninggal karena homicide atau dibunuh itu cuma ya 3%. Nurun nih ya, lebih nurun lagi. Itu termasuk perang dunia loh. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang jauh lebih lagi, cuma 1%. Jadi kenapa tapi kita seringkali berpikir bahwa semakin lama dunia ini semakin hancur? Ya itu tadi ya, kita terlalu banyak nonton berita mungkin ya, atau baca-baca koran yang mungkin menampilkan cuma kriminalitas yang ada sekitar kita. Tetapi sekali lagi, dalam perspektif yang lebih luas, statistik ya, bukan asal cerita, menunjukkan bahwa yang namanya kejahatan memang berkurang.